Shalom, salam hebat luar biasa orang-orang yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dengan Bang Torus di channel God Bless You. Jadi sekarang ada sebuah tren ya di luar negeri, dan saya takut dan kita harus waspada. Tren ini bisa saja mengarah ke bangsa kita, ke gereja-gereja yang ada di Indonesia. Apa itu? Di Amerika dan di beberapa negara Eropa lainnya, ya, krisis kepercayaan terhadap pendeta, terhadap gembala, terhadap satu denominasi gereja tertentu itu sudah mulai merebak. Ya, jadi ada salah satu rekan yang ada di Amerika, beliau mengatakan bahwasannya selama ini persepsinya orang di Indonesia itu mengenai gereja, mengenai orang-orang Kristen yang ada di Eropa dan di Amerika itu salah. Salahnya bagaimana? Kita selama ini mendapat info bahwasannya gereja sudah mulai banyak ditutup, mulai banyak beralih fungsi. Dan juga ada beberapa gereja yang dijual di beberapa negara. Ya, kita beranggapan bahwasannya iman Kristen atau orang-orang Kristen sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah mulai meninggalkan ibadah. Ya, selama termasuk saya, persepsi sebagian besar orang-orang Kristen itu seperti itu yang ada di bangsa kita ini, berpikiran bahwa di Eropa kekristenan sudah mulai pudar. Ya, di Amerika begitu juga. Ya, fellowship antara orang-orang Kristen di sana sudah mulai pudar gitu ya. Ternyata ada penyebabnya. Apa itu? Karena mereka sebetulnya bukan meninggalkan gereja, mereka tidak meninggalkan Tuhan, mereka tidak meninggalkan iman. Yang mereka tinggalkan adalah pengembalaan, mereka tinggalkan adalah pendeta-pendeta mereka, yang mereka tinggalkan adalah organisasi gereja mereka yang sudah tidak mengindahkan firman Tuhan, yang sudah tidak meletakkan dasar firman Tuhan di atas segala-galanya. Mereka sudah mulai meletakkan dasar uang, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Ya, dan itulah yang membuat banyak jemaat mereka, orang-orang Kristen yang ada di sana, mulai tidak percaya lagi dengan institusi gereja. Karena apa? Mereka berpikir, kok gereja seperti ini ya? Gereja kok lebih mementingkan fasilitas ya? Gereja kok lebih mementingkan uang ya? Gereja kok lebih mengejar yang namanya satu kemewahan ya? Dan itu yang membuat banyak sekali anak-anak Tuhan yang ada di luar negeri sana, khususnya di negara-negara barat, itu mereka sudah dikatakan sudah jemu, sudah lelah, sudah malas, atau mungkin kalau bisa saya pinjam kata, mereka sudah mulai muak gitu ya, sehingga mereka membentuk komunitas-komunitas yang notabene tidak ada kaitannya dengan organisasi gereja manapun. Mungkin ya mereka itu terafiliasi dengan yayasan, mungkin bisa saja terjadi ya, tapi mereka sudah mulai meninggalkan pola ya, mereka sudah mulai meninggalkan pola beribadah di gereja ya. Mereka lebih suka untuk berkomunitas ya, berkomunitas di komunitas-komunitas kecil ya, di sana mereka bisa sharing, bisa saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi fix ya, ternyata kekristenan bukan merosot, jumlah orang Kristen bukan makin menurun, bukan ya. Tapi yang menjadi masalahnya itu karena krisis kepercayaan itu. Dan ini mulai saya lihat ini mulai masuk gitu ke negara kita, ke bangsa kita, negara Indonesia. Ya, saya melihat sudah banyak gereja-gereja yang konflik antara satu pengerja dengan lainnya, satu hamba Tuhan dengan yang lainnya, satu pendeta dengan lainnya, satu organisasi dengan yang lainnya. Sehingga itu membuat umat, membuat jemaat, membuat orang-orang Kristen sudah mulai, dalam tanda kutip, sudah mulai muak ya dengan liturgi yang ada di gereja. Mereka mencari ya, mencari fungsi gereja yang sesungguhnya gitu loh ya. Jadi tidak heran ketika ada 2-3
orang berkumpul bersehati, mereka berkumpul berdoa dengan damai sejahtera, mereka bisa memuji Tuhan. Kenapa enggak? Enggak ada lagi denominasi gereja di situ. Ya saya melihat gitu, ada di tren ini sudah mulai terjadi di Jakarta, di Surabaya, di Medan. Saya dapat beberapa info ya bahwasanya sudah mulai terbentuk komunitas-komunitas yang tidak dibawahi atau tidak dinaungi oleh satu denominasi gereja tertentu. Karena apa? Mereka sudah muak, mereka nggak mau lagi terlibat dengan yang namanya mereka tidak mau lagi bergelut dengan masalah uang di gereja, masalah jabatan yang ada di gereja, masalah haus jabatan yang ada di gereja, masalah bisa kita katakan masalah norma, masalah moral, ya. Karena mereka sudah bisa dikatakan ya mereka udah malas gitu ngelihat hamba Tuhan, pendeta, orang yang dianggap bisa menjadi teladan mereka. Justru mereka melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan. Dan itulah yang membuat krisis kepercayaan itu makin tebal. Ya, dan ini yang saya takutkan. Ya. Karena saya melihat juga makin ke sini ya, bukan hanya di kota besar tapi juga di kota-kota kecil, ya, gereja itu agak dibelokkan, lebih mementingkan, memprioritaskan fasilitas, memprioritaskan program, memprioritaskan agenda-agenda mereka daripada melayani jiwa-jiwa. Sementara firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri datang ya untuk mencari yang sakit, yang lemah, ya, yang membutuhkan pertolongan. Harusnya gereja hadir di situ. Bukan hanya melulu memprioritaskan atau memikirkan fasilitas, memikirkan uang masuk, memikirkan bagaimana bisa menguasai satu daerah tertentu. Ya, jadi saya melihat seperti itu. Dan hati-hati, ini sebuah alert, sebuah alarm gitu, sebuah alarm ya terhadap gereja. Ya, saya nggak berbicara tentang gereja secara komunitas, secara fellowship, tapi ini gereja berbicara secara organisasi. Ya, hati-hati kalian, hati-hati ya. Sudah mulai banyak orang yang meninggalkan gereja bukan karena mereka itu udah hilang iman terhadap Kristus, enggak, tapi mereka udah nggak percaya lagi. Ya, mereka udah kalau dikatakan saya masih tergabung dalam satu gereja, masih. Saya masih melayani dalam satu gereja, masih. Ya, tapi apakah yang jadi pertanyaan, apakah saya masih bisa mempertahankan kepercayaan saya kepada gembala saya? Tergantung. Apakah saya masih bisa tetap menjaga kepercayaan saya terhadap pelayan-pelayan dan organisasi dari gereja saya? Tergantung. Gitu dia. Ya, saya juga nggak bisa menjamin diri saya apakah bisa juga masuk ke dalam komunitas yang dikatakan tadi. Ya, tapi ini sebuah alarm bagi gereja manapun, gereja apapun, ya, tidak memandang denominasi apapun, ya. Dan ini menjadi PR bagi banyak hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta. Ya, kenapa? Karena hati-hati kalian. Ketika orang sudah mulai tidak percaya kepada kalian, mereka melihat orang di luar sana lebih baik daripada pendetanya, orang di luar sana lebih dilihat lebih bermurah hati daripada pendetanya, orang di luar sana dilihat lebih cerdas daripada pendetanya, orang di luar sana lebih empati daripada pendeta di gerejanya. Itu ya, itu yang membuat kita itu yang harusnya membuat sebagai salah satu bisa dikatakan salah satu pemicu untuk introspeksi diri. Harus ya, jadi jangan salahkan ketika jemaat Anda keluar dari gereja, tanda tanya dulu, introspeksi diri dulu, jangan langsung menyalahkan orang tersebut. Saya dulu salah satu orang yang bisa dikatakan anti untuk pindah-pindah gereja, dan saya cenderung menghakimi orang yang pindah-pindah gereja. Saya akan katakan bahwa dia itu pemberontak, dia itu salah, dia itu berdosa. Ya, ternyata setelah dianalisa, masalahnya bukan di orang tersebut, tapi masalahnya ada di gereja tersebut. Masalahnya ada di hamba Tuhan atau pendeta tersebut. Pendeta selalu berkata, jangan pandang saya masih manusia lemah, masih punya kekurangan, masih bisa jatuh dalam dosa. Oke, tapi kalau cuman sekali setahun dia berbuat dosa atau sekali sebulan masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah moralnya sudah rusak, otaknya sudah rusak, yang dipikirkan cuman uang, dipikirkan cuman program, yang dipikirkan cuman fasilitas, yang dipikirkan cuman gedung,
Hati-hati. Ya, jadi jangan sampai tren ini. Saya hanya mengingatkan saja. Saya bukan siapa-siapa. I'm nothing, gitu ya. Saya hanya orang yang resah dengan situasi ini. Dan ini sebetulnya saya hanya mewakili dari beberapa perasaan dari kawan-kawan, ya. Dan saya yakin saya bukan satu-satunya orang. I am not the only one, ya, yang merasakan hal itu, yang melihat fenomena itu akan masuk ke Indonesia. Oke, salam sejahtera. Terima kasih banyak sudah mendengarkan curahan hati saya. Diberkati Tuhan. Salam sukses luar biasa orang-orang diberkati Tuhan. Ketemu lagi di video selanjutnya bersama dengan saya Bang Torus di channel God Bless You.